gue bilang di depan murid-murid lainnya, kamu ini nilainya jelek, kedepannya nggak jadi apa-apa, kamu nggak takut apa? Seakan-akan semua potensi hidup gue langsung dianggap nol, cuma gara-gara angka nilai di selembar kertas ini. Dan gue yakin, lu juga nggak asing sama fenomena ini, atau mungkin lu juga pernah mengalami hal yang sama kayak gue dulu. Di Indonesia, kebanyakan orang tuh mengukur kepintaran hanya dari nilai akademik aja. Kalau lu ranking bawah, lu langsung dicap bodoh, atau orang yang nggak punya masa depan. Padahal, definisi kepintaran itu jauh lebih luas dari sebatas nilai di kertas. Ada kecerdasan logika, bahasa, musik, interpersonal, dan lain-lain. Artinya, cuma karena lu nggak jago di satu bidang, atau cuma karena nilai lu jelek di satu pelajaran, bukan berarti lu benar-benar bodoh di hidup lu. Lu mungkin aja seorang yang jenius di bidang lain, tapi lu belum ketemu aja caranya gimana. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana caranya lu bisa jadi benar-benar pintar. Bukan hanya pintar di atas kertas aja, tapi pintar yang beneran berguna buat hidup lu sendiri dan orang lain. Jadi selamat datang di segmen Life Skill, ayo kita masuk ke pembahasannya. Hal yang paling gue benci waktu sekolah dulu, itu adalah ketika gue nggak pintar di satu pelajaran, gue langsung dicap bodoh seakan-akan di semua bidang. Kayak yang gue jelasin di awal tadi, seakan-akan hidup gue tuh udah divonis gagal sebelum sempat berkembang gitu. Gue nggak bilang nilai itu nggak penting ya, nilai itu penting tapi bukan segalanya. Dan yang paling penting nih, lu bisa aja jadi sangat-sangat pintar atau cerdas tanpa perlu validasi dari nilai itu. Nah terus, gimana sih caranya biar kita bisa benar-benar pintar? Bukan cuma pintar buat ujian, tapi pintar dalam hidup ini. Ada 3 langkah penting yang harus lu pahami. Yang pertama, alasan itu segalanya. Kalau lu nggak punya alasan kuat buat belajar sesuatu, lu pasti bakal malas. Simple, gue akan kasih contoh langsung. Lu pernah mikir nggak, kenapa lu bisa betah main Mobile Legends misalnya? Sampai-sampai lu belajar skill di setiap hero-nya, ngehafalin itemnya, sampai lu beneran jago. Nah itu karena lu punya alasannya. Lu ada alasannya, entah buat naikin MMR lu, pengen jago, atau mau pamer ke temen lu. Intinya lu punya alasan untuk rela belajar buat ngedapetin sesuatu. Nah tapi, kenapa lu malas belajar ketika di sekolah? Kenapa lu malas belajar sejarah misalnya? Itu karena lu ngerasa nggak ada hubungannya sama hidup lu. Gak ada alasan yang kuat kenapa harus belajar sejarah selain dipaksa guru buat nilai. Sedangkan nilai di pandangan lu itu kurang menarik di hidup lu. Makanya kalau semisal nih alasan dari belajar itu menarik buat lu pasti akan semangat dan ilmu yang lu dapat dari belajar itu jauh lebih mudah masuknya. Misalnya nih, tiba-tiba Mr. Beast datang ke sekolah lu, terus ngasih challenge, siapa yang bisa ngejelasin sejarah Indonesia dari penjajahan sampai merdeka, dikasih uang 1 miliar. Terus kalian dikasih waktu 1 jam buat belajar. Gue jamin, pasti motivasi lu akan naik. Karena ada alasan yang jelas, dan alasannya tuh menarik buat lu, sehingga tumbuh kemauan buat belajar. Makanya, lu harus cari alasan kenapa lu mau belajar sesuatu. Cari alasan apapun itu yang benar-benar kelihatan menarik menurut lu. Entah itu supaya dilihat teman lu pintar, mau buat ngebanggain orang tua, atau yang paling gue saranin, buat ngehasilin uang. Coba dah, tulis sekarang, apa yang mau lu pelajari dan kenapa lu harus belajar itu. Begitu lu punya alasan yang kuat nih, pasti keinginan lu buat belajar bakal tumbuh alami. Nah terus, setelah lu punya alasan yang kuat nih, lu harus tahu yang kedua ini, yaitu cara belajar alami manusia. Buat lu yang bingung gimana cara belajar, coba simak ini dah. Gue suka pandangan dari Denko, penulis buku favorit gue yaitu Art of Focus. Dia bilang, belajar itu kegiatan alami manusia untuk bertahan hidup. Manusia belajar itu karena dan ketika ketemu masalah. Lalu manusia cari cara buat menyelesaikan masalah itu, dan itu bentuk adaptasi manusia atau bentuk bertahan hidup manusia. Contohnya, dulu ketika ingin beradaptasi dengan rasa dingin, manusia mencari-cari solusi dan akhirnya ketemulah api untuk menghangatkan badan. Hanya saja, manusia dulu hanya memanfaatkan api yang muncul dari alam dan belum bisa membuat api sendiri. Lama-kelamaan manusia menyadari kalau mereka perlu api di kehidupannya. Tapi masalahnya, api yang mereka bisa gunakan hanya dari lava dan petir. Nah, mereka pun beradaptasi dan menemukan bagaimana caranya membuat api sendiri, hingga menemukan cara paling simpel menghidupkan api di zaman sekarang. Manusia alaminya belajar ketika menemukan masalah, lalu memecahkan masalah itu untuk bentuk bertahan hidupnya, dan terjadilah proses belajar yang alami. Nah, dalam cara belajar modern, ini masih berlaku. Contohnya ketika lo mau jago bahasa Inggris, pasti akan muncul pertanyaan dalam otak lo. Mulai dari mana ya? Gimana ya belajarnya? Nah,
Munculnya pertanyaan ini di otak lu, itu tanda lu menemukan masalah dan otak lu siap untuk belajar mengatasinya. Makanya, jangan lu acuhin pertanyaan itu dengan lu bawa scrolling medsos begitu aja. Langsung jawab dengan action, misalnya search di ChatGPT atau cari tutorial di YouTube. Nah, setelah lu udah tahu nantinya mulai dari mana belajar bahasa Inggris, misalnya belajar mengetahui kosakata basic dan grammar dulu, terus juga lu sudah take action berproses mempelajarinya, nantinya pasti lu bakal ada banyak ketemu pertanyaan lagi. Misalnya, non itu apa ya? Verb 3 itu gimana ya? Nah, selalu jawab pertanyaan itu dengan take action mencari tahu. Gue jamin kalau lu belajar dengan cara seperti ini, ilmu yang lu serap bakal lebih nempel dan berguna. Karena ini cara belajar alami manusia yang sebenarnya. Terus yang ketiga nih, fokus jadi yang terbaik di satu tujuan. Gue suka salah satu perkataan dari Bruce Lee yang bilang, aku nggak takut sama orang yang cuma latihan 10.000 macam tendangan satu kali. Tapi aku lebih takut sama orang yang latihan satu tendangan sampai 10.000 kali. Kalau lu mau beneran pintar nih, jangan belajar serabutan. Maksudnya, jangan mencoba menjadi pintar di semua bidang, karena itu nggak akan bisa tercapai. Fokus ke satu ilmu dulu, terus asah ilmu itu dengan latihan sehingga jadi skill. Dan asah skill itu sampai jadi top tier di bidang itu. Biar mudah memahaminya, gue akan kasih lu contoh. Ketika lu ada keinginan bisa bahasa Inggris, karena beralasan pengen nonton film dan lihat konten bahasa Inggris tanpa terjemahan, lu harus punya pola pikir, lu harus jadi yang terbaik dalam mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indo. Bilang ke diri lu, kalau gue belajar ini, gue mau jadi expert, bukan cuma setengah-setengah. Belajar banyak hal itu bagus, tapi kalau semua setengah-setengah, hasilnya tetap akan kalah dengan orang yang fokus jadi yang terbaik di satu bidang. Mending fokus satu bidang terus jadi expert di bidangnya. Setelah itu, baru kembangin ke skill lain. So, menjadi pintar atau berusaha untuk jadi pintar, itu caranya bukan hanya mengejar nilai tinggi di sekolah aja. Lu bisa membuat diri lu pintar dengan cara lu mencari tahu alasan kenapa lu harus belajar hal itu. Kalau sudah dapat, pakai cara alami manusia belajar, yaitu dengan problem solving atau menyelesaikan masalah. Misalnya, sekecil masalah kebingungan lu ketika ingin mulai belajar dari mana. Terus fokus jadi yang terbaik di ilmu itu dengan banyak mempelajari dan mengasah skillnya berulang-ulang. Simple, tapi cukup pakai 3 cara ini aja. Lu bisa jadi orang yang sangat-sangat pintar dalam suatu bidang. Sekolah mungkin bisa kasih lu nilai, tapi yang nentuin lu bakal berhasil atau enggak, yaitu diri lu sendiri. Coba dah tulis di komen, mungkin dari lu punya tips sendiri gimana caranya buat jadi pintar ini. Kalau lu suka konten kayak gini, lu bisa dukung gue dengan kasih like dan share ke teman lu yang ngerasa bodoh. Semoga video ini bermanfaat.